Berlari berusaha menghindari kejaran polisi, Min Jun teringat janji kalau ia akan melindungi sang gadis pujaan hati. Gagal melewati kendaraan, seketika sang polisi terheran kenapa bisa kehilangan jejak. Mendarat tidak sempurna di apartemennya, para security coba menghampiri karena merasa curiga. Sedangkan di ruangan Songyi yang masih membuatkan kopi, Jae Kyung coba berpindah posisi ke tempat koleksi tas milik Jae Songyi. Memanggil karena kopinya sudah jadi, Songyi bertanya apa yang kamu lakukan di sini. Lalu bagaimana kabarmu setelah berita kepergian Yura yang menyeret namamu? Kalau itu aku baik-baik saja. Bukankah kamulah yang seharusnya sangat berduka? Songyi mendengar kamu dengan Yura akan mengumumkan rencana pernikahan pada malam itu. Namun malah berakhir seperti ini. Aku juga mendengar percakapanmu di toilet saat hari kejadian. Sepertinya kalian sudah lama berpacaran. Mungkin juga hanya Songyi yang tahu dengan hubungan rahasia kalian. Ternyata kamu sudah tahu banyak ya. Terus apakah ada orang lain lagi yang tahu? Bel rumah pun berbunyi. Ternyata Wikyung datang dengan menanyakan ada siapa di dalam rumahmu? Apa tetanggamu lagi? Yang datang itu adalah kakakmu. Ia datang karena kebetulan ada di sekitar sini. Ya, walaupun kamu itu kakakku, tetap saja kamu adalah seorang pria. Jadi, jangan pernah lagi mendatangi Songyi. Beranjak pergi, Songyi pun menyuruh Jae Kyung untuk membawa adiknya juga. Masih di ruang security, ia mengonfirmasi kalau memang benar tinggal di apartemen ini. Namun, Jae Kyung yang terekam CCTV selalu menunjukkan gerakan mencurigakan. Bahkan sampai menatap Do Min Jun. Mengejar ke tempat Songyi dengan cepat, tiba-tiba yang muncul adalah Wi Kyung. Menghalangi jalan masuk, ia pun malah dilempar. Min Jun menanyakan kepada Songyi, apa tadi ada seseorang lagi datang ke sini? Memang ada. Dia adalah Jae Kyung, kakak dari seseorang yang di depan pintu sekarang. Bedanya karakter dia jauh lebih hebat. Makanya bisa jadi pewaris perusahaan terbesar di Korea. Memerintah Songyi agar terus waspada, terutama kepada para pria. Mi Jun malah juga diusir karena Mi Jun juga seorang pria. Lelah dengan dua orang pria ini, Songyi pun mengusirnya karena harus beristirahat. Berbicara dengan Min Jun, Wi Kyung bertanya tentang tempat tinggal Min Jun. Apakah boleh kubeli dengan harga 2 kali lipat? Nggak tertarik dengan pembicaraannya, Wi Kyung pun terus mengatakan kalau jangan sekali-sekali mengganggu Songyi karena dia adalah punyaku. Wi Kyung sudah mengenal sejak dia SMP dan selalu bersama saat dia remaja. Kini aku akan menjaganya sampai aku mati. Jadi menjauhlah dari Songyi. Min Jun mengatakan kalau ia lupa memberitahu Songyi kalau ikat rambutnya tertinggal di ruanganku. Jadi aku akan menyuruhnya untuk mengambil. Kemarin juga dia menginap di rumahku dengan kesadaran penuh. Pelemparan telur busuk kepada Jae Songyi oleh para wartawan, fans, serta sahabat Yura karena dianggap sebagai penyebab utama kematian Yura. Padahal Songyi datang ke tempat Yura hanya ingin mengembalikan tasnya saja. Namun nggak berhasil. Sedangkan di kantor, pihak agensi mengatakan kepada sang ibu akan memutuskan kontrak Songyi. Lalu Songyi pun datang seketika, pihak agensi pun berubah pikiran, mengatakan kalau akan menundanya. Tetapi Songyi bilang kalau dia akan rehat sementara. Lalu dendanya juga nanti akan Songyi bayar. Jadi jangan hubungiku dulu untuk sementara waktu, termasuk kamu. Sekarang kamu bukanlah manajerku lagi.
Berlari mengejar anaknya, sang ibu bertanya, "Kenapa kamu menjadi sangat bijak? Cobalah sikap itu kepadaku." Kemudian, Saimi pun muncul bersama ibunya. Ia mengatakan kalau sedang ada kerjaan di sini, yaitu tawaran kontrak baru sebagai pemeran utama. Saimi bilang kalau aku akan menolak tawaran itu. Seharusnya aku nggak mengambil peran sahabatku sendiri. Pasti suatu saat nanti kesempatan akan datang. Sambil memperhatikan kaki ibu Semi, Songyi kemudian bilang, ambil saja kesempatan itu untuk menjadi pemeran utama ini. Tenang saja, ini bukan salahmu. Selagi aku rehat, harus ada yang menggantikan posisiku. Jadi nggak usah sungkan. Pimpinan juga sudah menunggumu di atas. By the way, apa kaki ibumu yang patah sudah baik-baik saja? Sampai bisa menggunakan sepatu heels tinggi. Saimi pun terdiam karena ucapan Songyi yang begitu dalam. Pengen beristirahat di kamar, Songyi menemukan bingkisan yang bertuliskan ucapan selamat ulang tahun. Namun ketika membukanya, ternyata ini berisi foto Songyi lengkap dengan atribut pemakaman. Terkejut dan ingin minta bantuan tetangganya, namun ia tidak menjawab. "Kemanakah kamu, Do Minjun? Kenapa di saat aku membutuhkanmu, kamu selalu saja menghilang?" Di sisi lain, sang polisi curiga kenapa orang itu sangat cepat sekali. Apa dia adalah manusia super? Dia lebih dari itu. Do Minjun ternyata adalah seorang pria muda kaya raya. Bahkan pribadinya saja setara dengan lembaga pemerintahan. Memancing bersama sang paman, ia heran kenapa Do Minjun bisa punya harta begitu banyak. Do Minjun ini hidup sudah 400 tahun. Dari dulu memang aku suka membeli tanah. Harganya juga dulu masihlah murah. Juragan tanah kota adalah julukanku dulu. Tanah di desa, di kota, di gunung, itu aku punya semua. Dan sekarang perlahan semuanya sudah kujual dikit demi sedikit. Aku pun merasa sekarang bisa pergi tanpa penyesalan. Walaupun harus meninggalkan seseorang dengan misterinya sendiri. Aku takut kejadian 400 tahun itu terulang kembali. Dahulu aku berpikir kalau kematian adalah sebuah akhir. Tetapi aku salah menilainya. Di depan pintu, Songyi menuliskan Minjun cepat beli HP baru agar Songyi bisa menghubungi sewaktu-waktu. Di depan pintu, Minjun menuliskan pesan supaya Songyi masuk kelas memperbaiki nilai kuliahnya. Bersiap pergi ke kampus tanpa pengawal dan mobil merah, Songyi berkendara dengan tas mewah digantungkan di luar. Orang lain yang menegur pun dianggap sedang menyapa, padahal kesal lantaran berkendaranya yang buruk. Apalagi cara parkirnya yang sangatlah buruk. Karena biasanya ada supir, kini ia harus berpergian sendirian. Ditambah banyaknya kerumunan wartawan, Songyi nggak sanggup mengatasinya. Jam ujian pun sudah dimulai, Minjun masih saja nggak melihat Songyi datang. Ternyata dia masih diberhentikan oleh para wartawan. Mendatangi sambil mengenalkan kalau diriku adalah pengacara Songyi, menjelaskan kalau ini adalah pelanggaran yang disengaja. Jadi kalian bisa ditangkap di tempat. Apa perlu aku panggil polisi sekarang? Kalian semua juga boleh memfotoku. Tapi jika diberikan akan kutuntut kalian ke pengadilan. Menyuruh Songyin untuk keluar, Minjun mengatakan jika kamu punya kesalahan janganlah bersembunyi. Namun jika sebaliknya kamu juga nggak perlu bersembunyi. Coba hadapi masalah itu. Pergi dari kerumunan dengan bergandeng tangan, para wartawan coba merekamnya. Namun gagal karena baterainya habis secara mendadak. Jadwal ujian sudah berakhir,
Song Yi masih tetap diberi nilai kosong. Min Jun pun mengajak Song Yi ke museum sekolah, walaupun awalnya mengatakan gak suka kesenian kuno, namun ketika melihat benda satu ini, pandangannya gak berpaling karena begitu indahnya. Saemi yang melihat kakaknya sedang ketiduran karena lelah dengan tugas kepolisian, ia melihat sebuah foto yang mengingatkan pada saat turun salju. Saemi yang berniat memberi hadiah untuk Wikyung dengan bahagia, namun di depan sana, Saemi melihat Wikyung sedang ditolak oleh Song Yi dan berusaha mengejarnya. Mungkin hadiahku ini gak cukup berarti. Melihat dari kejauhan, posisi Song Yi yang hampir tertabrak oleh truk tiba-tiba diselamatkan oleh seorang pria. Saimi pun teringat pernah memfoto kejadian itu. Mencocokkan dengan foto CCTV sang kakak saat ini dengan fotonya dahulu, terlihat wajah, postur, serta badannya sangatlah begitu mirip. Song Yi yang minta diantar menemui Wikyung justru diusir karena nggak ingin melihat Min Jun ada di sini. Berpisah sambil teringat perkataan Song Yi di museum, di mana Song Yi merasa baru pertama kali melihat benda ini. Tapi kenapa hatiku sangat sakit? Di masa 400 tahun lalu, mereka berdua lari dari kejaran warga desa. Kondisi Do Minjun yang lemas, pucat, ditambah pula jalan yang dilalui ternyata buntu. Putus asa merasa ini adalah akhir, sang gadis pun memberikan tusuk rambut ini kepada Do Minjun sebelum akhir hayatnya. Dirinya merasa gagal untuk menjadi wanita dewasa yang cantik dan akan menjadi istrimu. Sebelum aku mengenalmu, hidupku selalu pasrah dengan apa yang menimpa diriku. Harapan hidup sudah menghilang dari dulu. Tapi setelah kejadian itu, aku seperti melihat masa depan kehidupan yang akan kutuju, yaitu akan selalu hidup bersamamu. Kalimat terakhir ini akan menjadi perpisahan kita, dan aku sangat berterima kasih. Semoga kamu selamat sampai tujuanmu. Sorakan warga desa yang semakin dekat, serta tubuh Minjun yang semakin sekarat, ia berniat melawan dengan sisa kekuatannya, hingga batas kekuatan habis dan warga desa seretak menyerang mereka berdua. Namun tiba-tiba sang gadis berbalik melindungi Do Minjun dengan mengorbankan dirinya. Kejadian menyakitkan melihat sang gadis terkena serangan dan meninggal di tempat. Itu pertama kalinya aku nggak bisa menggunakan kekuatanku lagi untuk melindunginya. Ini adalah kesedihan paling mendalam selama aku ada di bumi. Di dalam wahana putar yang disiapkan oleh Wikyung untuk Song Yi, di atas sana sambil menceritakan masa lalunya untuk mengejar cinta Song Yi, Wikyung merasa ini adalah pertama kalinya bisa berdua dengan Song Yi setelah 15 tahun mengenalnya. Walaupun sedikit egois, aku berharap ini bisa menghibur perasaanmu sekarang. Minjun yang bisa mendengar dari kejauhan pun hanya bisa menyimak. Sampai saat Wikyung yang memahami masa-masa sulit yang diderita oleh Song Yi. Wikyung pun kembali menyatakan perasaannya. Tanpa alasan lagi, Song Yi pun menjawabnya. Namun, Minjun yang masih mendengarkan mereka langsung mengeluarkan kekuatan menghentikan waktu dan pergi dari tempat ini.